Ini kita mengerjakan Panther 23. Permasalahannya tenaganya sangat lemot banget ya. Jadi separuh dari tenaga Panther 23 pada umumnya. Kalau dipakai itu semakin panas, tenaganya semakin lemot. Dan saat ini apabila digas itu yang keluar banyak itu asap knalpotnya. Tenaganya tidak nambah, tapi asapnya knalpot itu yang sangat banyak. Jadi di sini akan kita lakukan pengujian tekanan kompresi dulu untuk memastikan mesinnya sehat dan tidaknya. Kalau mesin itu kompresinya sudah standar, berarti kita cukup akan memperbaiki yang lain-lainnya di luar mesinnya. Mari kita cek satu persatu tekanan kompresi silinder nomor 1 dulu. Starter. Tekanan kompresi sangat bagus ini, jadi 29 bar, layak. Mesin tidak ada masalah dalam mesin di kompresi silinder nomor 1. Selanjutnya kita cek silinder nomor 2. Oke, sekarang nomor 2. Starter. Oke. Tekanan segini 27. Tapi malih. Oke, on. Masih naik ternyata. Dari 30 bar. Sip. 30. Oke, sekarang tes nomor 3. Yo. Wes, pon. 17 kan, biasa api kan. Starter 4. Polikur. Ini kita tetap lakukan pemeriksaan nozzle-nya juga ya, dan juga tekanannya, supaya untuk memahami kondisi mesin ini. Jadi kalau tekanan kompresi sudah kita ukur bagus, standar ya, jadi di antara 28 sampai 30 tadi tekanan kita ukur. Jadi ini nozzle juga harus dalam kondisi standar. Nah, kalau kompresi sudah bagus, tekanan nozzle dan seperontan nozzle sudah bagus, nanti kelanjutannya kita akan setel klepnya. Setel klepnya harus kita standarkan juga di 0,4 mm. Kalau kerapatan kita renggangkan, kalau kerenggangan kita rapatkan. Jadi kita menyetel harus mulai dari standar. Nah, kalau untuk tuning-tuning itu patokannya harus standar dulu. Jadi kurang enaknya mana, nanti baru kita koreksi sedikit demi sedikit. Tekanan nozzle 120. Bagus ini. Yang ini bagus. Lanjut yang lainnya. Juga sama. Oke, ini masih kategori bagus juga kalau seperti ini. Tekanan juga pas. Kabarnya rotor headnya di-upgrade lebih besar. Tadi asapnya hitam banget, apakah hanya setelan load solarnya atau gimana? Nanti setelah ini kita cek setelan klepnya, teman-teman. Oke, seragam ya. Seragam semua bagus. Nozzle mantap, nggak ada masalah. Kompresi bagus, nozzle bagus. Cek setelan klep. Ternyata mobil ini setelan klepnya terlalu rapat. Ini cuma 0,20 ya, harusnya 0,40 kalau Panther 23 ini.
Nah ini klepnya itu 0,20, jadi sangat terlalu rapat, harus kita longgarkan 40. Oke, ini bisa kita lihat ya setelan klepnya ini nomor 3 fuller 0,25 nggak masuk, ini nggak masuk. 0,20 masuk, jadi 0,25 nggak masuk, apalagi 0,4 tambah tidak masuk 0,4. Yang jelas ini setelan klepnya terlalu rapat semua, jadi rata-rata cuma 0,20 setelannya. Nggak benar, jadi nggak benar kalau seperti ini, harus dirubah ke standarnya 0,40. Oke teman-teman, ini sudah kita pasang semuanya, kita tinggal mencoba menghidupkan, terus kita koreksi apa yang belum benar, sehingga diharapkan nanti hasilnya tenaga bisa sempurna, setidak-tidaknya standar seperti Panther 23 pada umumnya. Oke, kita starter. Bismillahirrohmanirrohim. Panas dulu ya, ini 23 jadi harus gas. Knalpotnya bocor parah. Jadi knalpot yang bocor parah di sini ini akan ikut kehisap ke sini ya. Jadi kalau terlalu banyak bocor knalpotnya, itu asapnya knalpot juga akan terbawa ke sini, sehingga otomatis gasnya menjadi kotor, oksigennya juga akan berkurang. Hal tersebut juga akan mengurangi tenaga mesin, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, ini ketahuan ya, karena bocornya knalpot yang parah tadi ini mengakibatkan gas knalpot, debu knalpot atau karbon dari knalpot pembakaran itu masuk ke filter udara seperti ini. Padahal ini filter udaranya masih baru sebenarnya, tapi usia pakainya menjadi nggak lama karena sudah menjadi banyak yang buntu seperti ini, sehingga ini akan mengurangi kapasitas udara yang masuk ke dalam silinder pada saat akselerasi atau RPM tinggi. Ini juga akan mengurangi tenaga, jadi efeknya ini juga akan mengurangi tenaga karena filter udaranya sudah kotor ini. Jadi baru-baru tapi kotor karena kehambat oleh debu gas buang yang masuk ke filter udara ini. Jadi ini knalpot yang bocor itu harus kita betulkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita ganti dengan filter udara yang baru. Setelah kita ganti dengan filter udara yang baru, kita coba dan kita rasakan performanya. Nanti kita akan mengutak-atik load solarnya. Oke, barusan kita buka. Ini termostatnya ternyata sudah rusak ya, seperti ini, membuka terus. Jadi ini untuk menstandarkan ini ya harus kita ganti biar kinerjanya menjadi standar. Nah, kalau sudah kita pasang nanti akan kita coba lagi hasilnya bagaimana. Oke teman-teman, ini mobilnya kita coba dulu tanpa filter udara. Nah, di sini setelah kita pasang termostat, performanya menjadi meningkat. Nah, tadi yang belum saya videokan yaitu kita memutar balik load solarnya. Jadi load solarnya itu kita keluarkan 1 putaran lebih. Jadi sebelumnya itu analisa saya terlalu boros sehingga solar itu antara udara yang masuk dan semprotan solar itu tidak seimbang, hingga menjadikan pembakarnya menjadi tidak baik dan tenaganya juga menurun. Ini setelah kita putar balik 1 putaran lebih, ini justru malah lebih enak dan asapnya pun tidak kelihatan. Ini di spion sebelumnya ini kalau kita gas ini keluar asap hitam. Ini sudah enggak lagi teman-teman, jadi enggak kelihatan asap lagi sekarang. Oke teman-teman, jadi setelah kita coba ternyata hasilnya sudah jauh membaik daripada sebelumnya. Jadi dengan kita mengurangi load solar itu ternyata sudah bisa menyeimbangkan antara jumlah udara yang masuk dan solar yang disemprotkan. Karena sebelum dikurangi itu asapnya sedemikian tebal, banyak banget, dan tenaganya pun tidak kerasa. Jadi kalau terkena beban terus gas diinjak itu asapnya tebal banget, di spion kelihatan tebal banget dan tenaganya seperti tidak nambah, hanya asapnya yang makin nambah. Riwayatnya mesin ini sudah baru turun mesin dan upgrade rotor head yang lebih besar. Jadi sekarang kita sudah memahami teman-teman ya,
bahwa upgrade rotor head itu tidak serta-merta bisa meningkatkan tenaga. Apabila settingannya salah, itu akan menyebabkan penurunan tenaga. Dikarenakan dengan mengganti rotor head yang lebih besar, apabila load solar itu tidak dikurangi, itu otomatis semprotan yang menuju nozzle itu menjadi lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, dengan banyaknya semprotan yang berlebihan pada nozzle dan tidak diimbangi dengan jumlah udara yang oksigen yang banyak, itu otomatis nanti akan terjadi pembakaran yang tidak sempurna. Jadi ledakannya pun tidak bisa maksimal. Jadi tenaga yang bagus itu didapat apabila satu, perbandingan udara dan bakar yang sesuai, 2, tekanan kompresi yang baik, 3, timing penyemprotan yang tepat. Pada mesin diesel seperti itu. Juga didukung oleh temperatur kerja yang ideal. Nah, kekurangan mesin ini, pembakarannya kurang baik dikarenakan terlalu banyak solar yang disemprotkan tidak sebanding dengan udara yang dimasukkan. Nah, kelihatan dari filter udaranya saja yang sudah kotor banget dikarenakan terkena debu pembakaran tadi. Terus yang kedua, klepnya ini terlalu rapat, jadi 0,20 saja, padahal standarnya itu 0,40. Nah, apabila pada kondisi stasioner, semisal kita mengukur tekanan kompresi, teman-teman ya, mengukur tekanan kompresi pada saat kondisi stasioner itu kan putaran rendah, apabila diukur itu bagus, tekanan kompresinya bagus, jadi 28 sampai 30 itu sudah kompresi yang bagus dan standar. Kalau untuk 23 itu sudah bagus. Terus kalau dipakai tidak bisa enak dikarenakan kalau putaran tinggi, klep yang terlalu rapat itu akan mengakibatkan klepnya itu tidak menutup dengan sempurna. Dikarenakan apa? Dikarenakan mekanisme katupnya Panther itu ada tapet, ada push rod, dan ada rocker arm. Jadi menekan as, mendorong tapet, mendorong push rod, selanjutnya mendorong rocker arm, baru menekan katup. Nah, dengan rangkaian yang banyak tersebut, apabila tidak beri celah yang lebih lebar, itu nanti pada saat putaran tinggi klep itu akan mengambang, tidak menutup dengan sempurna. Dikarenakan apa? Tapet itu juga sudah berat, push rod sogokannya itu juga sudah berat. Selanjutnya akan membebani buka tutup klep karena berputar sangat cepat, sehingga klepnya itu menutupnya akan terlambat. Apalagi berkatupnya itu udah lemah, itu akan semakin memperlambat penutupan klep. Jadi kalau pada putaran tinggi, kondisi klep itu setelahnya terlalu rapat, itu akan mengakibatkan klep mengambang, tidak bisa menutup dengan sempurna, sehingga otomatis pada saat RPM tinggi, pada saat kena beban tinggi, pada RPM tinggi itu tenaganya akan ngempos. Jadi efeknya setelan katup seperti itu. Terus lagi ini masalahnya, yaitu tadi load solarnya sudah kita kurangin 1 putaran lebih, sehingga sekarang asapnya sudah tidak terlalu banyak dan tenaganya justru malah meningkat. Terus tadi sudah saya sebutkan apa belum ya, termostatnya tadi rusak, membuka terus, sehingga otomatis temperatur kerja itu tidak bisa ideal. Nah, dengan termostat yang membuka terus, itu termostat membuka terus, akibatnya temperatur tidak bisa ideal, jadi mesin jarang panas. Jadi makanya kalau keadaan load solar itu terlalu banyak ya, kalau pagi itu malah kelihatan enak. Dikarenakan apa? Kalau temperatur dingin ya kan, otomatis kan suhu mesin itu kan tidak terlalu panas ya teman-teman ya. Jadi suhu mesin yang tidak terlalu panas itu oksigennya yang masuk itu bisa lebih banyak. Jadi mesin dingin oksigennya lebih banyak daripada mesin panas. Jadi kalau load solarnya itu masih kebanyakan, itu masih ada agak enaknya. Tetapi kalau mesin itu sudah panas, sudah dipakai jauh ya, itu kerapatan udara, oksigen di ruangan mesin, jadi otomatis yang masuk ke mesin itu juga kerapatannya akan berkurang, sehingga oksigennya itu juga sedikit, sehingga jumlah oksigennya sedikit, load solarnya banyak, solarnya semprotannya banyak. Jadi makanya itu katanya kalau semakin panas itu semakin ngempos. Jadi logikanya seperti itu, oksigennya semakin sedikit tetapi solarnya banyak. Jadi ya itu, seperti sifat udara kan seperti itu, kalau semakin panas kerapatannya semakin menurun, sehingga jumlah oksigennya pun juga semakin sedikit. Jadi logikanya seperti itu. Nah, makanya ini
mesin ini walaupun kita kita pasang termostat, tetapi load solarnya juga kita kurangi supaya tetap ideal. Jadi pada saat mesin dingin itu antara oksigen dan solar itu masih seimbang. Nah, dalam keadaan panas pun demikian juga masih ada seimbangnya. Jadi dengan menambah termostat itu akan menstabilkan temperatur kerja. Jadi temperatur kerja antara mesin itu start awal beberapa menit sampai panas itu temperaturnya tetap, sehingga apabila kita otak-atik load solarnya itu nanti akan stabil. Jadi dengan temperatur yang stabil tadi, temperaturnya tetap, itu performa mesin itu tidak akan berubah-ubah, jadi konstan, stabil. Jadi enaknya itu bisa dari dingin sampai panas. Tetapi kalau tidak ada termostat, mesin itu kalau pagi dingin, kalau dipakai lama baru panas. Nah, itu yang menyebabkan tidak stabil. Jadi kalau kondisi dingin, settingan seakan-akan pas enak. Tetapi kalau sudah panas, ya teman-teman ya, itu menjadi tidak pas lagi, karena yaitu sudah tidak sesuai antara solar yang disemprotkan dan udara yang dimasukkan ke silinder untuk dibakar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, demikianlah teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang paham atas penjelasan saya yang agak bulat ini, bisa ditulis di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya balas. Terima kasih.